bikin masakan istimewa untuk menu hari ini. Assalamualaikum, day in my life part 119. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya teman-teman, kali ini aku akan bikin konten masakan lagi. Dan kali ini aku itu akan bikin telur masak merah sama kering tempe. Kebetulan kedua menu ini adalah menu favoritnya si suami ganteng. Dan untuk pelengkapnya nanti juga aku akan masak nasi kuning ya teman-teman. Tapi di sini untuk masak nasi kuningnya aku nggak ngerekod sama sekali. Takut durasinya itu nanti agak lama ya teman-teman. Jadi yang aku rekod itu cuman bikin telur sambal merah sama kering tempenya. Dan seperti yang kalian lihat ya teman-teman, di sini aku sudah siapin bahan-bahannya. Untuk telur bumbu merah atau masak habangnya, di sini aku sudah rebusin telurnya ya teman-teman. Dan di sini untuk bumbu halusnya, aku juga sudah rebus cabai merah kering. Terus aku juga udah siapin bawang merah sama bawang putih. Terus nanti ada juga gula merah. Sedangkan untuk aromatiknya di sini aku juga sudah sediain kayu manis sama daun jeruk. Terus kalau untuk seasoning powdernya, aku seperti biasa cuman pakai 3 bahan aja teman-teman, yaitu gula putih, garam dan juga penyedap. Sedangkan untuk kering tempenya di sini aku menggunakan bumbu halusnya berupa bawang putih aja ya teman-teman. Terus nanti aku juga akan kasih kecap manis, ditambahkan juga dengan gula merah sedikit. Terus untuk pemanisnya di sini aku ada sediain potongan cabai ya teman-teman. Dan untuk seasoning powdernya juga sama seperti sambal masak habangnya, aku cuman pakai 3 bahan, yaitu gula putih, garam dan juga penyedap. Untuk tempenya di sini nanti aku akan goreng terlebih dahulu ya teman-teman sebelum aku olah kembali. Terus seperti biasa juga ya teman-teman, semua bahan yang aku akan masak ini tentunya sudah aku cuci bersih di air yang mengalir. Langsung saja di sini aku akan memanaskan minyak untuk menggoreng semua tempenya sampai kering ya teman-teman. Di sini aku menggunakan minyaknya agak sedikit banyak. Terus di sini aku juga menggunakan api yang sedang aja ya teman-teman. Setelah semua tempenya ini berwarna kuning kecoklatan, juga udah kering ya teman-teman. Di sini langsung saja aku angkat dan tiriskan. Kemudian dengan menggunakan minyak yang sama, di sini langsung saja aku masukin bawang yang udah aku potong-potong kecil ya teman-teman. Karena di sini aku juga pengen bikin bawang goreng. Untuk apinya di sini aku pakainya itu api yang kecil aja ya teman-teman, sambil sesekali diaduk di pinggir-pinggirannya itu biar si bawang gorengnya ini nggak gosong. Dan setelah berwarna sedikit kecoklatan ya teman-teman, di sini langsung saja aku matikan apinya. Kemudian bawangnya ini tidak langsung aku angkat, melainkan aku aduk-aduk dulu agar matangnya itu merata ya teman-teman. Dan setelah si bawang gorengnya ini udah matang merata, baru aku angkat dan tiriskan. Kemudian masih dengan menggunakan minyak yang sama ya teman-teman, di sini langsung saja aku menumis bawang putih yang udah aku haluskan untuk bikin kering tempenya. Di sini aku menumis bawang putihnya itu sampai benar-benar harum gitu ya teman-teman, sampai benar-benar tanak. Setelah si bawang putihnya ini tanak, langsung saja di sini aku juga menambahkan daun jeruk sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman agar si tumisannya ini nggak gosong. Terus di sini aku juga langsung menambahkan sedikit air dan juga gula merah. Terus di sini langsung saja aku menambahkan kecap manis ya teman-teman. Terus sambil diaduk-aduk agar semuanya itu tercampur merata. Kemudian di sini aku juga menambahkan seasoning powder lainnya berupa gula putih ya teman-teman, agar kuahnya ini menjadi sedikit lebih kental atau mengkaramelisasi gitu ya teman-teman. Ngomongnya kok caramelize gitu loh teman-teman. Gaya banget ya teman-teman ngomongnya sampai bahasa Inggris padahal nggak tahu artinya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Nah seperti yang terlihat pada video ini ya teman-teman, ini kuahnya udah sedikit mengental atau mengkaramelisasi. Gimana sih ngomongnya ya? Jadi karamel gitu loh teman-teman, dan lebih kental. Baru di sini aku tambahkan seasoning powder lainnya berupa garam dan juga penyedap, sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman agar semua seasoning powdernya itu tercampur merata. Dan setelah terjadi proses pengkaramelan tadi ya teman-teman, di sini langsung saja aku masukin tempe dan juga aneka cabai-cabean yang udah aku potong-potong tadi ya teman-teman. Tara,
ini kering tempenya udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang lanjut, aku akan bikin telur masak habangnya teman-teman. Setelah wajannya aku cuci, di sini langsung saja aku masukin bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman. Di sini pertama-tama itu aku menggorengnya itu tanpa minyak dulu ya teman-teman. Setelah kadar airnya menyusut di dalam bumbu ini, baru nanti aku akan menambahkan minyak untuk menumis atau menggoreng bumbu masak habangnya. Setelah kadar air di dalam bumbunya ini sudah menyusut ya teman-teman, di sini langsung saja aku akan menambahkan minyak gorengnya. Kemudian sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman, agar semua bumbunya itu tercampur merata dan juga matang sempurna ya teman-teman. Kemudian di sini aku juga menambahkan daun jeruk dan juga kayu manis sebagai aromatiknya. Setelah bumbunya ini tanak dan mengeluarkan aroma yang wangi gitu ya teman-teman, di sini langsung saja aku masukin gula merahnya. Sambil terus diaduk-aduk sampai si gula merahnya ini hancur dan mencair gitu ya teman-teman. Setelah gula merahnya itu hancur ya teman-teman, di sini langsung saja aku masukin telur yang udah aku rebus tadi. Kemudian di sini sambil diaduk-aduk pelan aja ya teman-teman, agar si telurnya ini nggak hancur. Kemudian lanjut di sini aku akan memasukkan seasoning powdernya berupa gula putih, garam dan juga penyedap. Sambil terus diaduk-aduk lagi agar semua seasoning powdernya ini tercampur merata. Di sini aku pakai apinya yang sedang aja ya teman-teman, biar si bumbunya ini nggak gosong. Dan tara, ini dia telur masak habang atau telur bumbu merahnya udah matang ya teman-teman. Masya Allah. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang berkah ya teman-teman, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, diberikan kesehatan lahir dan batin, serta diberikan kemudahan dalam setiap keadaan di kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Gampang banget kan teman-teman bikinnya, kalian wajib cobain resepnya di rumah. BTW sekian dulu ya teman-teman untuk part kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih karena kalian sudah mau menonton dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah selalu like ataupun komen dalam setiap postingan atau kontennya aku. Assalamualaikum, yudadah, bye-bye.